מי שחושב שהוא יפגע בנו ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, טועה טעות גדולה. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. בדרך זו או בדרך אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון. Tak sempat menjerit, pasukan TNI berhasil bombardir pangkalan militer AS dan Israel di Gaza dalam sekejap. We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. We will choose our response accordingly. The IDF remains ready to counter any threat from Iran and its terror proxies as we continue our mission to defend Suasana mencekam menyelimuti langit Gaza pagi ini setelah serangan mendadak yang dilancarkan oleh satuan elit TNI berhasil mengguncang dunia. Dalam operasi rahasia yang dilancarkan dengan presisi dan kecepatan tinggi, pasukan gabungan TNI dari Kopassus, Denjaka, dan Paskas berhasil menghancurkan 2 pangkalan militer besar milik Amerika Serikat dan Israel di wilayah pesisir Gaza. Serangan yang berlangsung kurang dari 7 menit itu dijuluki oleh intelijen internasional sebagai Operasi Halilintar. Dalam waktu yang sangat singkat, drone tempur nirawak buatan PT DI yang dikembangkan bersama ilmuwan muda Indonesia meluncurkan rudal presisi tinggi ke koordinat vital pangkalan tersebut. Tak ada peringatan, tak ada waktu untuk bersuara. Seperti tajuk berita pagi ini, tak sempat menjerit. Pihak TNI belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun beberapa analis memperkirakan ini adalah bentuk protes militer terhadap pendudukan berkepanjangan dan serangan tanpa henti terhadap warga sipil Palestina. Isyarat ini makin kuat setelah ditemukannya bendera merah putih dan selebaran bertuliskan kemanusiaan lebih tinggi dari kepentingan politik di reruntuhan bunker komando RGS. Belum jelas bagaimana dampak diplomatik yang akan terjadi setelah serangan ini. Namun satu hal yang pasti, reputasi Indonesia dalam dunia militer kini telah berubah selamanya. Dari negara yang dikenal damai menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Operasi militer rahasia yang kini dijuluki Operasi Halilintar diduga telah direncanakan selama 6 bulan terakhir. Menurut bocoran dari intelijen negara netral di Eropa Timur, Indonesia meluncurkan serangan ini sebagai respons terhadap meningkatnya agresi militer Israel di Gaza, yang telah memakan ribuan korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Keterlibatan Amerika Serikat sebagai penyokong utama senjata dan sistem pertahanan Israel semakin menyulut ketegangan internasional. Terlebih setelah laporan rahasia menunjukkan AS memberikan lampu hijau atas penggunaan bom fosfor di area padat penduduk Gaza Utara. Yang membuat dunia lebih terkejut bukan hanya kecepatan dan ketepatan serangan, tapi bagaimana Indonesia berhasil menembus sistem pertahanan paling canggih di dunia. Serangan diawali oleh drone siluman bernama Raja Wali X, hasil kolaborasi PT Dirgantara Indonesia dengan Universitas Pertahanan dan beberapa teknisi diaspora Indonesia yang sebelumnya bekerja di Eropa dan Timur Tengah. Drone ini membawa rudal hipersonik pecut petir, diluncurkan dari kapal selam nuklir mini berbasis di Laut Merah, kapal yang bahkan belum pernah diumumkan ke publik. Dalam waktu yang sangat singkat, sistem radar Israel dan AS di Gaza mengalami blank spot selama 17 detik, cukup untuk menjatuhkan 6 rudal ke titik vital, pusat komando, gudang senjata, dan bunker pertahanan. Serangan itu diikuti oleh sabotase siber yang membuat komunikasi radio dan satelit pangkalan musuh benar-benar mati. Setelah keheningan yang mematikan, dunia bereaksi. Presiden Amerika Serikat langsung mengadakan konferensi pers darurat, menyebut serangan itu sebagai tindakan agresi tak beralasan dan menyatakan dukungan penuh kepada Israel. Namun di sisi lain, banyak negara mulai mempertanyakan keterlibatan AS dalam konflik Gaza yang selama ini dinarasikan sebagai dukungan terhadap stabilitas. Israel dilaporkan kehilangan lebih dari 200 personel, termasuk beberapa petinggi IDF, Israel Defense Forces. Pangkalan mereka di utara Gaza dianggap titik pusat pengendali serangan ke Rafah, yang dalam seminggu terakhir telah mengalami bombardir intensif. Sejak Januari 2025, laporan intelijen dari wilayah jalur Gaza memperlihatkan hal yang mengusik banyak mata di Jakarta. Serangan brutal terhadap warga sipil meningkat. Video anak-anak terbakar, rumah sakit runtuh, dan jenazah tergeletak di lorong sekolah membanjiri media sosial. Di ruang tertutup markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, sekelompok jenderal, analis, dan ilmuwan sipil berkumpul dalam diam.
Presiden RI melalui jalur komunikasi terenkripsi memberi lampu hijau untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Intervensi diam-diam, bukan untuk menguasai tapi untuk menggetarkan. Maka lahirlah Operasi Halilintar, sebuah rencana berani, nyaris gila, yang bahkan tak diketahui oleh sebagian besar anggota DPR RI. Pukul 00.348 pagi waktu Gaza, kapal selam KRI Nanggala Reborn, hasil pengembangan dalam negeri dan Jepang, sudah berdiam di titik koordinat di Laut Merah. Menggunakan sistem navigasi pasif, ia tak meninggalkan gelombang atau tanda magnetik. Dari dalamnya, 4 drone Raja Wali X diluncurkan ke udara. Dalam 2 menit, mereka melesat di atas ketinggian 30.000 kaki. Tanpa suara, nyaris tak kasat radar. Serangan pertama menembus atap beton setebal 3 meter, menghantam ruang kontrol rudal dan server intelijen. Sistem pertahanan Iron Dome lumpuh total, dirusak oleh virus siber yang ditanam sejak minggu lalu oleh unit khusus BIN bernama Bayangan 98, kelompok elit yang tak tercatat dalam struktur resmi. 4 Desember pagi, dalam waktu kurang dari 7 menit, 2 pangkalan utama runtuh. Tidak tersisa banyak. Rekaman satelit hanya memperlihatkan kawah besar dan sisa-sisa api yang menyala tanpa bentuk. Presiden Al-Wiro terbangun di tengah malam dan langsung menuju Situation Room. Pentagon dalam kekacauan. Siapa yang melakukan ini? Teriak Menhan Ali Sella. Satelit mereka tidak bisa menjawab. Hanya ada satu data, rudal itu tak berasal dari negara sekutu atau musuh besar mereka. Bendera Indonesia muncul di reruntuhan. Dunia terguncang. Yerusalem, Kabinet Israel mengadakan sidang darurat. Sistem pertahanan yang selama ini mereka banggakan runtuh tanpa sempat melawan. Media dalam negeri menyebutnya Hari Malu Nasional. Jakarta, Presiden Republik Indonesia akhirnya muncul di layar kaca. Kami tidak menginginkan perang, tapi kami juga tidak bisa berpura-pura tuli terhadap jeritan rakyat Palestina yang tidak bersenjata. Kami datang bukan membawa kekuasaan, tapi peringatan. Dunia harus sadar, kemanusiaan tidak bisa dibeli dengan veto. Indonesia secara konsisten mengambil posisi mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam tindakan militer Israel yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, dukungan tersebut diberikan melalui jalur diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan seruan di forum internasional seperti PBB, bukan melalui aksi militer. Konstitusi Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak berpihak secara langsung dalam blok kekuatan militer dunia dan tidak ikut campur dalam konflik bersenjata antar negara, kecuali dalam misi perdamaian yang disahkan PBB. Fenomena menyebarnya informasi bohong tentang isu militer bukan hal baru. Dalam era digital, banyak pihak memanfaatkan isu-isu geopolitik untuk menyebarkan narasi yang menyesatkan, seringkali dibumbui semangat nasionalisme ekstrim. Sayangnya, narasi seperti ini bisa memecah belah masyarakat, memperkeruh situasi, bahkan bisa merusak citra Indonesia di mata dunia.